Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Salam jumpa kembali dalam Renungan Pagi GKO Cibitung. Hari ini Jumat 23 Desember 2022. Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Tak seorang pun di antara kami yang dapat menambah sehasta saja dari jalan hidupnya, kalau tanpa anugerah dan kasih-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa, kalau kami dapat kesempatan melanjutkan kehidupan. Kami berdoa, biarlah perjalanan yang terus dilanjutkan ini tetap penuh makna, karena itu firman-Mu menjadi landasannya. Dan apa yang kami dengar pagi ini menjadi cara-Mu memperkuat, memperteguh, dan memperdalam pengertian kami akan firman-Mu. Urapi kami ya Bapa dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, judul renungan kita pagi ini adalah Pembawa Damai. Dengan bacaan firman Tuhan diambil dari Injil Matius 5 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Hari Minggu kemarin, lilin Minggu Advent keempat dinyalakan. Dan lilin itu bicara soal damai. Ngomongin soal damai, maka kita bicara soal pembawa damai hari ini. Pembawa damai adalah pekerjaan yang menuntut keahlian dan kemampuan yang baik. Seorang pembawa damai adalah seorang yang melakukan suatu tindakan aktif untuk menuntaskan masalah-masalah yang sedang dihadapi agar persoalannya selesai. Pembawa damai harus mampu mengambil risiko untuk disalah mengerti, bahkan terkadang usahanya tidak dihargai dan tidak berhasil. Tidak punya nilai, tidak punya integritas. Pembawa damai juga harus melakukan tindakan aktif dengan tidak mengorbankan pengajaran firman Tuhan, tetapi dengan menerapkannya. Ada banyak orang memperjuangkan kebenaran, namun mereka kehilangan kasih mula-mula. Orang-orang yang membawa damai adalah orang-orang yang membawa kasih, yang mau menghadapi, mengatasi, dan menyelesaikan suatu persoalan secara tuntas, sehingga kondisi damai itu tercipta. Seorang pembawa damai juga adalah seorang yang bisa membawa diri dengan baik dan menciptakan suasana menyenangkan, sehingga tidak menimbulkan kebencian dan permusuhan. Pertanyaan kita sekarang adalah, bagaimana cara kita agar kita bisa menjadi pembawa damai dalam lingkungan kita? Pertama, kita harus bisa menjaga sikap, perkataan, dan tindakan. Diperlukan sikap yang bijaksana di dalam menghadapi setiap orang dengan pembawaan mereka masing-masing. Demikian pula di dalam menyikapi satu keadaan atau permasalahan, kita harus menjaga sikap agar suasana damai sejahtera tetap terpelihara. Kata-kata yang kasar dan fitnah yang sengaja dilontarkan untuk menyakiti seseorang, janganlah dilakukan. Marilah kita saling menjaga. Lidah ini memang sangat sulit untuk dikekang. Kata-kata bisa meluncur keluar begitu saja, apalagi ketika seseorang dalam keadaan emosi. Selanjutnya, emosi yang tidak terkontrol akan melahirkan tindakan yang berakibat buruk. Karena itu mintalah agar Roh Kudus senantiasa menguasai seluruh kehidupan kita, sehingga yang selalu kita hasilkan melalui kehidupan kita hanyalah buah dari Roh Kudus. Yang kedua, kita harus mampu mengupayakan penyelesaian masalah dan memberikan pengampunan. Roma 12 ayat 18 berkata, "Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang." Banyak orang yang sengaja hidup dalam permusuhan
atau ketidakharmonisan, sekalipun mereka tahu itu dosa. Jika kita merasa aman tinggal terus-menerus dalam kondisi sedemikian itu, berhati-hatilah. Mungkin hati nurani kita sudah mati atau tumpul. Kita sering terjebak dalam kesombongan dan ego yang terlalu besar, sehingga kita merasa berat untuk memberikan pengampunan, apalagi meminta maaf. Sungguh menyedihkan. Iblis akan mengambil kesempatan itu untuk menjatuhkan kita dalam dosa keegoisan. Upayakanlah penyelesaian dengan semua orang saat ada masalah. Yang ketiga, kita harus mampu memberikan nasihat yang positif kepada sesama. Jadilah pembawa damai antar sesama yang sedang bermusuhan atau berkonflik dengan cara memberi nasihat positif dan bukan malah memprovokasi. Buang sikap masa bodoh di mana ada pertikaian dan permusuhan. Hadirlah sebagai penengah yang ikut ambil bagian demi lahirnya suasana damai. Ambillah posisi yang netral dan jangan memihak kepada salah satu pihak. Kita wajib saling menasihati dan mendorong dalam melakukan apa yang baik dan benar. Dengan demikian, kehadiran kita akan seperti lilin yang selalu memancarkan cahayanya. Karena itu, jadilah pembawa damai di tengah-tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Mari kita tunduk kepala di dalam doa. Jadikan kami pembawa damai, bukan pembawa malapetaka. Jadikan hati kami yang mengasihi orang-orang yang berkonflik, tanpa harus memihak kepada salah satu. Tolong kami Bapa, agar kehadiran kami bukan menambah konflik semakin lebar atau semakin besar. Justru konflik mereda dan hilang. Baik itu di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, dan juga di tengah-tengah masyarakat. Terpujilah Allah yang baik. Mereka yang sakit dijamah oleh Tuhan. Mereka yang berbeban berat diberi kelegaan oleh Tuhan. Mereka yang berkemenangan siap menolong saudara-saudara mereka yang sedang dalam kelemahan. Terpujilah Allah, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Allah, sumber damai sejahtera, menyertai dan memberkati saudara sekalian. Shalom.